Data pengangguran dan tenaga kerja berikut ini mungkin akan membuat kalian kaget. Tapi saya akan membahasnya dari awal dulu ya. Siap-siap. Di Indonesia tahun lalu, tahun 2023, eh, pengangguran di Indonesia itu didominasi oleh usia 20 sampai 24 tahun. Artinya pengangguran di Indonesia didominasi oleh lulusan anak S1, fresh graduate nih 20 sampai 24 tahun. Artinya mahasiswa yang sudah lulus kuliah tidak langsung mendapat kerja. Banyak banget, sebanyak 2,4 juta pengangguran di usia itu. Lalu yang kedua usia 25 sampai 29 tahun. Nah, artinya rentang umur 20 sampai 29 tahun itu kalian anak-anak S1 fresh graduate siap-siap nganggur. Berdasarkan provinsi ada 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia tahun lalu. Itu yang pertama Banten sebanyak 7,52 juta orang yang nganggur, Jawa Barat 7,44 juta, dan Kepulauan Riau itu tiga besar ya. Pengangguran terbuka nih artinya pure nganggur. Ada yang setengah pengangguran. Setengah pengangguran itu kalau dia itu bekerja paruh waktu tapi bukan kerja yang kontrak gitu. Ya ibaratnya freelance gitu. Jadi dia kerja tapi freelance, dia itu siap atau bersedia untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Nah, itu setengah pengangguran. Kalau pengangguran terbuka itu pure pengangguran. Jadi ada 10 ya, bisa dilihat di data ini. Kalau kalian tidak tinggal di 10 provinsi ini ya berarti daerah kalian bukan penyumbang pengangguran di Indonesia yang terbesar. Sementara itu ada juga provinsi dengan tingkat pengangguran paling rendah di Indonesia. Itu yang paling rendah itu Sulawesi Barat. Wih, Sulawesi Barat. Artinya banyak pekerjaan sana. Nih yang nganggur usia 20 sampai 24 tahun. Sulawesi Barat sana banyak pekerjaan. Di Papua, Bali, NTB, nah itu penganggurannya paling rendah tuh. Kalau di Sulawesi Barat sih 2,27 juta ya. Dibandingkan tadi yang Banten sebagai provinsi paling tinggi pengangguran itu 7,52 juta orang. Jawa Barat 7,44 juta orang. Tinggi banget ya. Tapi paling tidak di 2023 tahun lalu tingkat pengangguran di Indonesia itu sudah turun ya. Kita lihat dari grafiknya nih turun, 2023 turun. Dibuktikan juga dengan data ini berdasarkan provinsi nih, dari Aceh sampai Papua semuanya ini min. Artinya min itu ya udah berkurang penganggurannya di 2023. Ada pengangguran, ada juga yang kerja dong. Ini yang bikin shock banget seperti yang saya bilang di awal tadi. Ternyata orang Indonesia yang paling banyak bekerja itu adalah lulusan SD ke bawah. Ini sebanyak 36,82%. Sementara lulusan S1, diploma dan sejenisnya, sekelasnya itu yang bekerja hanya 10,32%. Bayangin berapa banyak mahasiswa di Indonesia, berapa banyak universitas, berapa banyak mahasiswa di Indonesia tahun lalu yang bekerja hanya 10,32%. Lah ngapain kuliah kalau nggak dapat kerja, mendingan SD aja ya kan. SD paling banyak tuh yang kerja 36,82%. Ini merubah pikiran kalian nggak sih? Ngapain kuliah kalau nyari kerja aja susah. Toh juga lulusan SD yang paling banyak bekerja. Selanjutnya yaitu lulusan SMA sebanyak 20,35% banyak kerja. Ya kan? Kalah nih sama yang lulusan SMP, SMK, SMA. Tapi walaupun lulusan SD ke bawah itu lebih banyak bekerja, tapi secara upah itu yang paling tinggi adalah pekerja lulusan dari universitas. Itu rentangnya 5,82 juta rata-rata ya. Kalau kita lihat datanya, SD ke bawah itu rata-rata pendapatannya atau rata-rata gajinya itu 2 jutaan. Kalau yang lulusan universitas paling tinggi itu rata-rata gajinya itu 4.780. Bener nggak sih? Kalian nih coba yang lulusan S1, S2, berapa gaji kalian sekarang? Bener nggak sampai 4.700? Bener nggak gaji kalian di atas lulusan SD? Kalau kita lihat lulusan SMA gaji rata-ratanya itu 2.900.000. Jurusan SMK gaji rata-ratanya 3 juta, 3 jutaan, 3.028.000. Bener nggak? Atau jangan-jangan kalian yang lulusan S1, S2 nih gajinya sama aja dengan lulusan SD atau bahkan di bawahnya.
Tapi paling tidak dengan angka pengangguran Indonesia yang terus menurun di tahun lalu, tahun 2023, Indonesia juga tidak termasuk dalam 10 besar negara dengan jumlah pengangguran terbanyak. Di mana negara paling banyak penganggurannya itu yaitu Sudan. Lalu ada Bosnia, lalu ada Maroko, Spanyol ternyata banyak juga pengangguran. Ya, begitu. Jadi coba kalian pikir lagi apakah kalian cukup lulus SD aja atau cukup lulus SMP aja kalau berdasarkan jumlah pendapatan tadi, atau harus kuliah untuk mendapatkan pekerjaan.